Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahril mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap melimpahkan kepada qudwah kita, teladan utama kita, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan unggulan kedua di bulan Ramadan ini dalam rangka untuk mengkualitaskan ibadah saum kita adalah dengan napak tilas sejarah, mempelajari sejarah. Berarti ini melalui majelis ta'lim, menuntut ilmu. Dalam ayat itu Allah mengisyaratkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Tatkala ayat ini turun, yang dimaksud orang beriman adalah para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Umumnya ya kita semua yang mengikuti jejak langkahnya Rasulullah SAW, termasuk kita insya Allah yang menyambut seruan Ramadan ini akan dikategorikan orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan saum. Kama, sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian semua. Nah, ini sebuah isyarat agar kita kemudian mempelajari ya, orang-orang terdahulu di dalam melaksanakan ibadah saumnya. Nah, ini ada isyarat untuk napak tilas mempelajari sejarah orang-orang terdahulu. Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan betapa pentingnya sejarah dalam Islam, dalam Al-Quran, sampai-sampai Allah menyimpan materi sejarah dalam Al-Quran, menghabiskan space sebanyak sepertiganya Al-Quran. Jadi sepertiga Al-Quran itu berisikan tentang sejarah. Ya, di antaranya ada sejarah-sejarah orang yang baik. Ya, di antara mereka ada para nabi, para rasul, ada manusia-manusia biasa. Ya, yang kemudian dikategorikan baik, dikategorikan dia mendapatkan keimanan yang luar biasa sehingga Allah angkat derajatnya. Tapi di sisi lain Allah menceritakan tentang sejarah orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Tujuannya apa? Agar menjadi peringatan dan pelajaran, jangan ikuti jalannya orang-orang yang buruk ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ke dalam Al-Qur'an, sejarah yang Allah ceritakan ya. Yang pertama sejarahnya Bani Israel. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan kepada kita sebagai rakyat ini. Bani Israel adalah sebuah kaum yang kemudian Allah lebihkan mereka dengan diutus banyak para nabi di kalangan mereka. Tapi apa yang terjadi kemudian? Karena mereka merasa dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Orang Bani Israel ini justru malah ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mereka mengingkari ketetapan Allah, mereka mengingkari ketetapan Rasulullah SAW. Salah satunya pengingkaran terhadap ibadah saum. Jadi saum yang Allah wajibkan kepada kita pun pernah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Orang Yahudi, orang Nasrani pernah mendapatkan kewajiban yang sama, melaksanakan saum selama 1 bulan ini. Tapi apa yang terjadi? Sampai hari ini tidak ada bekasnya mereka pernah melaksanakan saum selama 1 bulan itu. Orang Yahudi ketika diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan saum, mereka protes. Kami nggak kuat, kami nggak sanggup. Ya, kalaupun harus melaksanakan saum, coba dikurangilah. Dari 1 bulan itu jadi setengahnya. Dikurangi. Dan memori ini dicatat dan terekam oleh Nabi Musa alaihissalam. Memori orang Yahudi ini terekam oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau mau dikorelasikan ini, dulu ketika Rasulullah SAW ini dalam hadis Isra Mi'raj, ketika diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat fardu yang 50 waktu, ya 50 waktu, Rasulullah langsung terima saja karena ini ketetapan dari Allah, sami'na wa ata'na. Tapi tatkala Rasulullah turun kembali lewat malaikat
Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa. Nah, Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang Allah wajibkan kepadamu dan kepada umatmu? Rasulullah menjawab, sholat fardu yang 50 waktu dalam sehari semalam. Apa yang terjadi? Nabi Musa memberikan saran, sebelum umatmu nanti tidak melaksanakannya karena tidak mampu, maka lebih baik antisipasi, minta dikurangi kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah minta pendapat Jibril alaihissalam ketika itu. Malaikat Jibril siap ngantar lagi kepada Allah, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah. Apa yang terjadi? 50 waktu itu kemudian dikurangi. Dikurangi menjadi 10 waktu. Dalam riwayat Muslim itu langsung 10 waktu dikuranginya ini. Lewat lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa bertanya lagi, berapa sekarang? Alhamdulillah 10. Kata Nabi Musa, masih berat, umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Minta dikurangi lagi. Minta dikurangi lagi sampai kemudian akhirnya 5 waktu. Itu pun masih ditanya oleh Nabi Musa, berapa sekarang? 5 waktu. Itu pun masih sulit, masih berat, kata Nabi Musa. Minta lagi. Namun dalam hadis itu Rasul mengatakan, astahi ala rabbi, aku malu kepada Allah. Ketika diperintahkan belum dilaksanakan, ini sudah minta kortingan bahasa kitanya ya. Sudah minta dikurangi. Akhirnya kemudian Allah menetapkan 5 waktu sholat itu menjadi kewajiban Rasulullah dan umatnya Rasulullah SAW. Coba ini sebuah memori yang ditangkap oleh Nabi Musa alaihissalam. Dulu orang Yahudi pernah diwajibkan melaksanakan saum selama 1 bulan, tapi mereka minta dikorting, minta dikurangi sampai akhirnya kemudian ditinggalkan saumnya ini. Ya, ditinggalkan. Bukan artian mereka tidak tahu, mereka tahu. Sampai-sampai taunya mereka terhadap syariat Allah. Allah gambarkan dalam Al-Quran, ya, ya'rifuna kitaballah kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang Yahudi taunya tentang kitab Allah, taunya tentang syariat Allah itu sebagaimana mereka taunya terhadap anak-anaknya mereka sendiri. Bayangkan, faham, mereka tahu, tapi begitulah mereka lebih mengedepankan selera masing-masing, sehingga kemudian syariat Allah ditinggalkan. Orang Nasrani pun pernah mendapatkan perintah yang sama untuk melaksanakan saum selama 1 bulan. Ya, dalam riwayat itu di masa kemarau. Mereka kemudian minta kepada nabinya untuk digeser. Digeser kebetulan di musim dingin. Protes lagi, minta digeser lagi, terus seperti itu. Ya, mereka beralasan berat melaksanakannya. Memang berat ya kalau kita ukur dengan saum yang Allah wajibkan kepada kita. Mereka tidak ada penekanan sahur, tidak ada penekanan bukanya. Tapi kita, Masya Allah, makanya bersyukur nih. Bersyukur kita mendapatkan banyak kemudahan dari saum kita ini. Ditekankan untuk sahur, ditekankan untuk berbuka. Bahkan sahur terbaik ada yang sahur yang terakhir. Buka yang terbaik adalah buka yang disegerakan ketika sudah masuk waktu sholat maghrib. Masya Allah ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Oleh karena protes mereka ini, akhirnya syariat saum selama 1 bulan itu ditinggalkan. Sampai kemudian Allah wajibkan saum itu kepada Nabi Muhammad seolah-olah tidak ada bekasnya itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kemudian sekali lagi, salah satu di antara amalan unggulan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini, agar Ramadan ini berkualitas, napaktilas, pelajari sejarah orang-orang terdahulu. Ya. Allah ceritakan tentang Bani Israel. Jangan jadi kaum, jangan jadi rakyat yang bodoh. Kenapa? Kalau bodoh akan dimanfaatkan oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Pun jangan jadi orang yang polos. Kenapa? Orang yang polos pun, masyarakat yang polos akan dimanfaatkan